Teror paket bangkai burung menimpa seorang aktivis lingkungan bernama Delima Silalahi di kediamannya di Siberong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Jumat 30 Mei pagi. Paket tersebut dibungkus dalam sebuah kardus dan tertulis ditujukan untuk Delima. Teror tersebut dianggap melambangkan pengancaman terhadap kebebasan. Selengkapnya terkait informasi teror ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Medan, Maurits Pardosi. Selamat sore, Maurits. Selamat sore, rekan Siska. Baik, Maurits, bisa dijelaskan bagaimana kronologi teror yang dialami oleh Delima ini dan apakah ada saksi yang melihat pelaku saat kejadian? Nah, terima kasih. Tadi pagi Jumat 30 Mei 2025, tepatnya pukul 8.15, ART dari Delima Silalahi yang dikenal sebagai aktivis dan juga ex-direktur KSPPM Parapat melihat bahwa ada sebuah kiriman berupa kado yang dibungkus dengan kardus. Hal itu sontak membuat keluarga di sekitar ini langsung membuka dan melihat ternyata paket tersebut berupa kiriman bangkai unggas atau bangkai burung yang berlumuran darah di atas tumpukan tisu dan darah burung itu telah mengering. Hal ini tidak diketahui siapa pelakunya karena memang daerah perumahan ini, daerah rumah ini merupakan daerah sepi dan juga banyak orang yang lalu lalang di kawasan ini manakala pagi sampai sore hari, dan kemungkinan besar kado ini juga sudah berada sekitar 2 hari lah. Artinya apa? Pemilik rumah atau Delima bersama keluarga juga termasuk orang yang jarang di rumah, dan mereka sadar bahwa ada kiriman tadi pagi. Dan saksi dipastikan tidak ada, dan ketika paket itu ada oleh informasi dari ART-nya. Demikian, Siska. Baik, Maurits, apakah teror ini juga berkaitan dengan kasus yang sedang diperjuangkan oleh Delima saat ini? Nah, besar kemungkinan atau dugaan mereka pergerakan yang selama ini sampai katakanlah 2 hari yang lalu itu masih menyuarakan soal tutup TPL, yang pada dasarnya memang mereka ingin melestarikan alam di kawasan Danau Toba. Dan hal ini juga sudah mendapat sambutan hangat dari pemimpin gereja di Sumatera Utara, yakni perwakilan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan juga Persatuan Gereja Indonesia. Nah, kedua payung gereja ini juga menyerukan supaya TPL segera tutup. Hal ini mereka menginisiasi pergerakan ini melalui badan yakni Aman Tano Batak dan KSPPM, dan pada tanggal 26 Mei yang lalu, tepatnya hari Senin, itu gerakan masyarakat buruh bersatu yang ada di Kabupaten Toba melaksanakan demo di sejumlah kantor atau instansi pemerintahan di Kabupaten Toba. Dan dalam demo itu disebutkan ada 3 orang yang mesti ditangkap. Yang pertama Delima Silalahi, Roganda Sibajuntak, dan Rocky Pasaribu. 3 orang ini adalah orang yang berkecimpung dalam pelestarian alam di Danau Toba yang masuk dalam keanggotaan KSPPM dan Aman Tano Batak. Oleh karena itu, mereka menduga bahwa teror yang dialami oleh Delima Silalahi pada hari ini merupakan dari rangkaian perjuangan yang mereka lakukan akhir-akhir ini, begitu. Baik, Maurits, apakah teror yang dialami oleh Delima Silalahi ini nantinya akan dilaporkan ke pihak kepolisian? Nah, hingga sekarang kita masih berada di lokasi ini, berada di kediaman Delima Silalahi. Soal itu masih perbincangan di internal mereka, apakah ini dilaporkan atau tidak. Tapi yang paling menarik adalah barusan kita mendapatkan komentar dari Eporus AKBP, Pendeta Victor Tirambunan, mengatakan bahwa siapapun pelaku teror itu mereka sudah ampuni. Dan hal itu adalah bagian dari karakter Opui Eporus AKBP yang selalu memberi pengampunan terhadap orang-orang yang berupaya untuk menghambat pergerakan mereka. Dan Eporus adalah salah satu tokoh agama di Sumatera Utara ini, khususnya kawasan Danau Toba, yang menyerukan pertama kali supaya TPL tetap segera tutup. Baik, Maurits, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan informasi teror terhadap aktivis ini?
Nah, bisa kita katakan bahwa Delima Silalahi itu sudah berkecimpung sekitar 20 atau 25 tahun sebagai aktivis lingkungan. Beliau juga telah mendapatkan penghargaan level internasional sebagai aktivis perempuan, dan ini tentunya menyisakan luka mendalam bagi masyarakat kawasan Danau Toba. Kenapa? Karena ketika mereka berjuang untuk melestarikan alam Danau Toba, malah ia mendapatkan teror. Oleh karena itu, berbagai komentar telah kita terima tadi, baik dari sesama aktivis maupun dari pemimpin gereja ataupun tokoh-tokoh agama yang mengatakan bahwa hal ini adalah sesuatu yang susah atau sulit diterima akal begitu. Karena bagi mereka unggas atau burung itu adalah pelambang kebebasan dan juga roh. Artinya ketika dikirimkan bangkai burung atau bangkai unggas, berarti kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat itu sedang dikebiri. Itu yang mereka maksudkan tadi. Oleh karena itu, hal ini menjadi buah perbincangan atau buah bibir di tengah masyarakat juga, bagaimana aktivis juga semestinya mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, akan kemungkinan besar Aman Tanah Batak dan KSPPM akan melakukan roadshow ke seluruh Polres di kawasan Danau Toba untuk mengatakan bahwa mereka membutuhkan pendampingan khususnya di bidang keamanan. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Moritz Pardosi. Selamat bertugas kembali. Tadi soal jam berapa atau kronologi datangnya dugaan teror tadi. Oh iya, jadi tadi pagi itu sekitar jam 8.15 Ya. ibu yang kerja di sini yang biasa bantu bersih-bersih datang, terus bersihkan tuh, nyapu halaman, bersihkan tempat ini. Nah terus di atas meja itu ada paket warna kuning, kasih warna kuning, ada paket dibuatnya kepada D5 gitu. Jadi Eda itu nanya, ada paket ini, apa ini Eda katanya. Terus aku pegang, kok ringan sekali. Ya udah, aku tanya ini siapa yang ngantar? Nggak ada yang tahu, baik suamiku maupun anakku nggak tahu kapan diantar. Udah agak curiga memang kok ada paket di sini, tapi kita nggak tahu mengantarnya dan itu sangat ringan. Jadi anak saya buka, nah terus ada burung yang udah mati berdarah, tapi darahnya udah kering. Jadi ada beralaskan tisu atau kertas, saya kurang lihat tadi karena saya nggak mau pegang karena apa ya, agak shock juga sebenarnya melihatnya gitu kan, nggak menyangka ada burung mati di dalam itu gitu. Itu sih toh, jadi sekitar jam 8.15, tapi kapan diantar kita nggak tahu dan sepertinya burung ini udah dari kemarin karena darahnya udah kering. Nah, dari komunikasi dengan keluarga atau rekan-rekan itu boleh dipersepsikan kira-kira mau mengatakan apa itu teror itu? Nah itu sebenarnya kan bagi kami, nah kita di internal KSPPM langsung rapat melalui online gitu. Ini bentuknya kekerasan simbolis gitu. Jadi mengirimkan burung mati itu sebenarnya kekerasan pesan sebenarnya untuk membunuh kebebasan gitu. Nah ini kami duga ini ada kaitannya dengan semakin menguatnya gerakan untuk TPL ya. Gerakan untuk melestarikan Tanah Batak gitu. Apalagi misalnya di belakang ini kan, belakangan dalam seminggu terakhir ada banyak tekanan-tekanan juga terhadap lembaga kami gitu, dan terhadap individu juga. Bahkan ada sekelompok orang kemarin mengadakan aksi massa, demonstrasi, dan mengatakan supaya Delima Silalahi, ada Roganda Sumajil, Pak Rocky Pasar Ibu itu ditangkap, dan dalam orasinya disebutkan juga tangkap Delima, usir dari Tapanuli gitu. Jadi kami nggak tahu, kami tidak bisa pastikan ini terkait dengan itu gitu, tapi kami menduga ada upaya-upaya teror dan pembungkaman supaya kebebasan kita untuk menyuarakan apa yang memang seharusnya dilakukan di Tanah Batak kita ini tuh dihentikan gitu. Tapi kami nggak takut dengan teror-teror itu. Nah, kan ini apakah ini pengalaman pertama mendapatkan seperti ini atau sebelum-sebelumnya kakak sebagai aktivis gimana? Nah kalau teror lewat SMS misalnya itu dulu ya, di awal-awal itu sering gitu, tapi kan tidak ada
artinya yang kita nggak terlalu takut gitu dari nomor-nomor yang tidak dikenal gitu, misalnya mengancam, bahkan pernah misalnya mengancam memperkosa gitu kan, kalau waktu itu masih kasus Pandeman. Tapi waktu itu kita anggap itu orang-orang yang nggak bertanggung jawab, karena orang-orang yang meneror tanpa menunjukkan identitasnya itu adalah orang-orang yang memang dia kelasnya di bawah kita gitu loh. Pengecut Jadi, lah pengecut lah itu. Jadi artinya kita nggak terlalu tanggapi, tapi teror yang berupa ternak binatang yang dibunuh itu menurut saya ini baru pertama sekali, dan bukan mereka berhasil, tapi kita kasihan sama unggas itu ya. Sama pelakunya juga, karena kenapa ya jadi ada korban lain burung itu mencirikan memang karakternya tidak mencintai lingkungan, itu aja. Oke. Kalau anak sendiri, keluarga gimana melihat ini seperti ini, Kak? Ya itu tetap memberikan semangat untuk tetap bersuara, tapi agak waspada gitu, karena karakter membunuh binatang saja dia misalnya mempertontonkannya ya, dia mempertontonkannya, jadi nggak apa-apa kalau kita tetap was-was gitu, tapi tetap semangat untuk menyatakan kebenaran dan tetap memelihara kebebasan kita gitu. Oke. Dengan kabar bahwa teman kami Delima Silalahi sekitar jam 8.15 tadi mendapatkan paket isinya burung yang sudah mati dan berdarah. Kami menduga teror itu ada kaitannya dengan perjuangan kita bersama untuk melawan perusahaan perusak lingkungan yang ada di kawasan Danau Toba. Perlu kami tegaskan, kami tidak takut dan kami akan melawan. Satu kata untuk yang mengirimkan teror, lawan! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.